Saya akan melanjutkan materi kuliah hidrogeologi yang lain, yaitu jaring-jaring aliran atau kita sering sebut sebagai flownet. Ini adalah bagian yang pertama karena nanti akan diikuti oleh bagian kedua. Jadi materi ini adalah salah satu materi yang sangat penting di dalam pembelajaran hidrogeologi karena pembelajaran atau materi ini adalah menggambarkan flow. Jadi aliran air tanah yang dipengaruhi oleh wadahnya. Jadi pada saat kita belajar hidrogeologi dengan fokus wadah diikuti oleh isi, maka ini adalah salah satu bentuk analisa aliran atau isi yang dipengaruhi oleh wadahnya. Ya, seperti biasa materi pembahasan ini saya sampaikan dengan sederhana, natural, dan primitif dengan satu tujuan utama agar saudara dapat memahaminya dengan baik dan benar. Terima kasih. Pembicaraan kita kali ini adalah sudah saya sampaikan tadi yang kita sebut sebagai jaring-jaring aliran atau kita dalam bahasa aslinya itu adalah flownet. Ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa tampilan flow, ya, visualisasi aliran air tanah itu disampaikan atau digambarkan dalam sebuah flownet atau jaring-jaring aliran. Jadi jaring-jaring aliran ini adalah penggambaran aliran yang dipengaruhi oleh wadah. Jadi tadi saya ulangi lagi, kita belajar hidrogeologi itu belajar wadah diikuti isi. Maka sekarang ini adalah cerminan isi yang dipengaruhi oleh wadah, gitu ya. Nah, kalau peta ini nanti ditampilkan, ya kemarin ini sebenarnya sudah pernah saya singgung tapi belum menuju ke flownet. Jadi tampilannya nanti itu dalam bentuk, ya, ditampilkan dalam bentuk peta pola aliran air tanah, ya, atau groundwater flow pattern map. Ya, itu sebetulnya petanya. Tetapi di dalam menggambar peta ini kita menggunakan teori dari jaring-jaring aliran atau flownet ini. Nah, kalau saudara belajar ini, ya, belajar pola aliran ini, maka ada dua hal yang sangat penting, yaitu ada dua bagian, yaitu apa? Garis kontur muka air tanah atau pisometric surface. Ya, kita menggunakan ini kalau akuifernya tertekan. Ya. Kalau menggunakan ini apabila akuifernya bebas. Jadi garis kontur muka air tanah. Nah, garis ini selanjutnya kita sebut sebagai equipotential line. Ya, garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai potensial yang sama. Jadi garis kontur itu kan menghubungkan MAT, elevasi atau head yang sama. Garis kontur pisometric surface itu menggambarkan garis yang menggambarkan titik-titik yang mempunyai tekanan pisometrik, permukaan pisometrik yang sama. Ya. Jadi di sini ada equipotential line.
Ya, itu bagian yang paling penting di dalam pola aliran ini. Yang ini nanti penggambarannya mengikuti flow net tadi. Nah, yang kedua, saudara masih ingat adalah garis aliran air tanah. Ya, ini adalah apa? Yang kita sebut sebagai groundwater flow direction. Ya, garis arah aliran air tanah. Maaf, ini saya kurang arah ini. Jadi garis arah aliran air tanah atau yang kita sebut sebagai groundwater flow direction. Ya, jadi dua bagian inilah yang membentuk flow net. Nah, dua ini di dalam flow net, dua garis ini harus saling tegak lurus. Ya, harus saling tegak lurus. Ya, jadi kalau saudara masih ingat, maka ini kalau saudara punya garis kontur atau ini yang namanya equipotential line, misalnya ini headnya 100, ini 99, ini 98, 97, maka groundwater flow line-nya, groundwater direction-nya adalah ini. Penggambarannya harus tegak lurus. Ini adalah groundwater flow line atau garis groundwater flow direction atau kita sebut sebagai groundwater flow line. Garis ini menunjukkan path. Jadi garis di mana air tanah itu mengalir. Nah, maka ini namanya flow net. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk peta yang besar atau dengan kaitannya dengan kondisi hidrogeologi, maka ini namanya tadi groundwater flow pattern map. Ya. Ini groundwater flow pattern map ini dibentuk dari flow net. Nah, flow net ini nanti ini akan sangat penting karena apa? Karena adalah dipakai sebagai kuantifikasi di dalam hidrogeologi. Kita dapat menghitung banyak hal dari flow net ini. Sehingga pemahaman flow net ini harus benar. Penggambarannya itu tidak sembarangan. Gambarnya flow net itu tidak sembarangan. Harus benar dulu. Baru setelah itu kita aplikasikan flow net itu untuk berbagai tujuan. Kalau teknik penggambarannya salah, maka ya interpretasinya akan salah, perhitungannya akan salah karena penggambarannya sudah salah. Sehingga pemahaman flow net ini menjadi sangat penting, gitu ya. Ya, itu gambarannya itu secara basic dulu. Nah, saudara masih ingat tentunya gambar ini ya. Saudara masih gambar yang selalu saya gambarkan begini ya. Ya. Ini adalah kita gitu ya. Nah, ini. Terus ini ada muka air tanah gitu ya. Ya, ini muka air tanah. Nah, kemudian di bawah ini kita selalu ingat bahwa muka air dari mean sea level 0 elevasi. Maka kalau saudara punya misalnya titik ini ya, titik ini adalah elevasinya ya, itu X. Kalau kedalamannya ini adalah D, maka ini ya dari sini ke sini itu apa?
H1 ya. Kalau ini X1 D1. Kalau saudara ini punya X2, ini di sini D2 kedalaman dari muka tanah, maka ini adalah H2. Kalau di sini saudara punya 3, ini adalah H3, sini H3, ini adalah X3, ini adalah D3 ya. Maka kalau demikian maka H1 sama dengan kan X1 ya. Demikian 2 D2, yang X3 D3 ya. Maka ketinggian ini head, ini kan head, ini head ya. Itu kalau kita hubungkan nanti kita hubungkan yang sama, maka ini nanti menjadi equipotensial line. Nah, kalau ini elevasi ini kita hubungkan, ini elevasi ya. Nah, dan seterusnya. Misalnya ini ketemu tadi berapa? 100 elevasi ini ya, 100, 99, 98. Maka kalau saudara hitung di sini, ini apa ini? Sudut apa ini? Elevasi. Saya gambarnya agak susah ini. Ini sudut alfa. Maka ini adalah slope. Kan gitu ya. Slope. Gampang loh. Jadi ini adalah menggambarkan elevasi. Nah, kalau ini apa ini? Headnya ini kita gambarkan di bawah permukaan ya, head ini. Maka ini adalah misalnya di sini 99, 98, 97 misalnya. Ya. Ini apa? Ini adalah equipotensial line. Jadi garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai potensial sebesar 97. Ini adalah equipotensial 98, ini adalah 99. Ya, ini dengan asumsi ini kedalamannya sama lah, kira-kira 1 meter kurang 1. Ya. Nah, maka sudut ini apa? Maaf, ini saya agak susah ini. Nah, ini sudut ini. Sudut ini adalah I. Ya. Sudut ini adalah I, yaitu landaian hidrolika. Itu ya. Ini adalah slope. Ya, ini adalah slope. Ini adalah I. Jadi sudut ini, yang ini tentunya sudah kenal, kita sebut kemiringan lereng atau slope. Ini adalah I. Ya, ini sudah pasti tahu DH DL ya. Jadi kita hitung di sini beda tingginya. Misalnya ini tadi berapa? Ini 97 dan ini 99, berarti beda tingginya 2 meter. Terus dibagi L-nya. L-nya dari sini ke titik ini. Ya, inilah yang kita sebut sebagai dasarnya tadi, dasar dari I tadi, flow net tadi. Ya, ini permukaan, itu namanya garis kontur elevasi atau topografi, namanya nanti peta topografi yang biru itu. Kalau yang merah ini namanya groundwater flow pattern map. Ya, ini adalah dasar yang paling harus saudara ketahui, yaitu bahwa flow net itu harus digambar dengan benar untuk akhirnya nanti dipakai sebagai
analisa yang berikutnya. Nah, sekarang mari kita lihat flownet teorinya dulu, ya. Sudah saya sampaikan tadi bahwa penggambaran flownet itu harus benar dulu, ya, baru kita gunakan dengan sesuai aplikasinya. Nah, sekarang flownet teori itu apa? Yang pertama itu tadi rule, ini biasanya disebut sebagai flownet rule, ya, aturan di dalam flownet. Streamline ini dan equipotensial line adalah tegak lurus, perpendicular, ya, harus lurus. Jadi ini yang tadi streamline itu sama dengan groundwater flow line, sama, ya. Groundwater flow line atau direction line itu streamline. Jadi ini flow line-nya, ya. Kalau saudara lihat di sini, ya, ini adalah konturnya H, ya. Jadi H, ini H, ini H adalah H1, H2, maka ini adalah flow line-nya. Ini adalah flow line-nya. Ini adalah flow line-nya. Ini tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus semuanya. Jadi teori nomor 1 adalah tadi sudah, ya, itu yang rumus pertama. Ini tuh rumus yang kalau saudara baca, saudara mungkin susah itu, ya. Maka saya buatkan yang sederhana. Saya selalu menyederhanakan yang paling gampang. Jadi yang pertama, flownet rule, ya, itu 1. Tadi sudah, ya. Equipotensial line itu tegak lurus dengan flow line. Ini adalah rumus pertama, ya. Kemudian yang kedua, streamline, ya. Jadi equipotensial line, itu akan paralel dengan no flow. Nah, sekarang no flow itu apa? Kan gitu, ya. No flow itu apa? No flow itu adalah batuan yang impermeable, batuan yang K-nya mendekati 0, atau ini adalah tidak ada flow. Kemarin sudah kita pahami, ya. Maka kalau saya gambarkan gini, ya. Saya gambarkan ini. Saya pakai gambar aja, nggak usah pakai PowerPoint tadi. Jadi gini. Kalau ini ada, ini peta, ya, gambar peta. Oke. Ini adalah intrusi, ya, batuan beku, artinya K0. Maka apa namanya ini, streamline-nya ini, maaf, ini saya keliru tadi ini, ya. Ini itu bukan streamline, ini itu groundwater flow line, makanya saya ulangi ini. Ini adalah groundwater flow line, makanya istilahnya beda. Ini groundwater flow line, ya, itu akan sejajar dengan no flow, bukan equipotensial line. Sorry, ini karena tulisannya tadi streamline.
Jadi groundwater flow line ini akan sejajar dengan no flow. Artinya, ya, saya ulangi, ini adalah no flow batuan, ini map, maka arah aliran kalau ada air tanah ke sana, ini dia akan sejajar begini. Ya, ini gambarnya saya sejajar, anggap aja itu. Nah, gitu. Jadi dia tidak akan nabrak ini. Jadi ini flow line-nya. Nah, ini. Nah, ini adalah apa tadi? Flow line merah itu. Nah, padahal flow line ini tegak lurus dengan ekuipotensial kan. Berarti nanti nomor 3 ekuipotensial line akan tegak lurus dengan no flow. Gambarnya gimana lah ini? Nanti kan potensial lainnya begini, ekuipotensial lainnya. Ini saya anggap aja tegak lurus ya kalau gambar. Nah, nabrak, berhenti sini, berhenti sini, berhenti di sini, terus. Nah, jadi misalnya ini 100, ini 99, 97, 96, 95, 94, 93. Ya. Jadi ini ekuipotensial lainnya akan tegak lurus dengan apa? No flow. Paham ya? Jadi kalau ada batuan di sini kedap, itu tidak mungkin ditabrak oleh air tanah. Air tanah itu akan menghindar begini. Ya, terus di sini nanti tentunya akan ada aliran lagi di sini. Yang dia ke sini, dia akan sini. Ya, nah kalau ini saya section gini dari A ke B, seperti apa gambarnya? Ini ada tubuh ada tubuh intrusinya itu, ya, misalnya batuan yang impermeable, no flow. Ya, ini kan air tanahnya begini, ini permukaannya, ya misalnya gini. Nah, ini saudara, muka air tanahnya di mana? Muka air tanahnya kan, maaf ini kalau gambar saya tidak. Nah, ini adalah muka air tanah. Ini apa? Line. Ya, ini tegak lurus, sudah lihat ini. Ini kan ekuipotensial tadi. Ya, ini kan tegak lurus ini. Nah, tegak lurus dengan ini, tegak lurus dengan ini, tegak lurus dengan ini, tegak lurus. Jadi ini juga tegak lurus dengan batuan ini. Nah, arah alirannya di mana? Arah alirannya. Nah, dari sana ke sini enggak. Saya cara gambarnya gimana ini? Dari utara sana, ini mestinya ke sini. Ya, saya nggak bisa gambarkan karena sejajar, dia menuju ke kita, ke arah kita ini, ke arah sini, ke arah depan kita. Jadi dia akan sejajar dengan tubuh ini. Ya, itu adalah rumusan nomor 3. Jadi saudara ingat, rumus nomor 1 adalah ekuipotensial line tegak lurus dengan flow line. Ya, tadi sudah. Groundwater flow line itu akan sejajar dengan no flow. Karena dia sejajar dengan no flow, maka ekuipotensial line-nya, karena ini tadi tegak lurus, maka ekuipotensialnya akan tegak lurus dengan no flow. Gambarnya seperti itu. Paham ya? Ini harus saudara pahami dulu.
Nah, terus berikutnya nah, kemudian yang keempat saya gambarkan dulu aja supaya gampang, supaya kita nggak terputus. Nomor 4. Nomor 4 ini adalah kalau seandainya yang di atas ini tadi kan gambarnya apa tadi? No flow. Jadi apa namanya? Impermeable. Kalau ini kolam, head. Nah, jadi ini ada sebuah danau gitu ya. Nah, ini danau. Berarti ini apa? Kalau danau ini ada head kan? Ada permukaan air. Maka kebalikannya dengan itu tadi. Kalau ini tadi yang flow line tegak lurus apa sejajar dengan no flow, maka di sini groundwater flow line ya. Di sini groundwater flow line ya tadi merah. Ya. Groundwater flow line terus begini. Groundwater flow line itu bukan, kalau di situ tadi adalah dengan tegak lurus, ini sejajar dengan no flow, maka ini adalah tegak lurus dengan head boundary. Head boundary itu adalah head, batas head. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit head, jadi permukaan air. Maka groundwater flow line akan tegak lurus dengan head boundary. Misalnya sungai, danau, laut, kolam. Nah, maka di sini konsekuensinya apa? Nomor 5. Ekuipotensialnya ya. Head boundary. Nomor 5, maka kebalikannya kan. Ya, jadi ekuipotensial line akan sejajar dengan head boundary. Ya, ini akan kebalikannya dengan yang tadi. Kalau tadi flow line-nya yang sejajar dengan no flow, kalau ini groundwater flow-nya tegak lurus dengan head. Yang tadi ekuipotensial tegak lurus, maka ini ekuipotensial sejajar dengan head boundary. Nah, maka kalau kita gambarkan di sini ya, kalau ini danau yang apa namanya itu? Danau Richard, saudara masih ingat ya? Nah, ini tegak lurus. Nah, terus headnya gimana? Nah, headnya kan begini, ekuipotensial lainnya. Nah, itu ya. Ini misalnya headnya di sini misalnya 100, berarti ini 101, ini 102, ini 103 misalnya. Jadi arah alirannya menuju ke sini. Nah, kalau saya section AB, gambarnya seperti apa? Saudara masih ingat toh? Gambarnya adalah ini danaunya. Ya. Ini adalah headnya, muka air danau. Ini adalah muka, saya gambarnya terlalu tinggi. Nah, jadi ini apa? Groundwater flow line
ini adalah muka air tanahnya begini, maka ini adalah groundwater flow line, groundwater flow line, groundwater flow line, groundwater flow line, tegak lurus ya. Jadi ini yang tegak lurus. Nah, maka ini apa ini? Ini tadi muka air, ini muka air tanah. Nah, gambarnya di sini, saudara di sini. Nah, maka ini menuju di situ. Nah, terus ininya di mana? Ini apa? Ekuipotensial lainnya. Nah, ekuipotensial lainnya kan ini. Nah, ini misalnya tadi ini 100. Berarti ini 101. Di sini ada 102. Di sini ada 103 dan seterusnya. Ini adalah, kalau saya gambarkan ke bawah, maka ini adalah 101, 102, 103. Ini tegak lurus. Ya, ini nanti akan terus begini. Ya, itu adalah gambaran tadi rule-nya. Nanti besok kita ulangi lagi. Ini masih pendahuluan. Jadi pemahamannya demikian ya. Jadi sekali lagi, kontur ekuipotensial tegak lurus dari flow line ini sudah gampang. Groundwater flow line itu tidak akan nabrak no flow, tapi sejajar. Karena ini sejajar, maka ekuipotensialnya yang akan tegak lurus gitu ya. Nah, sekarang groundwater flow line itu akan tegak lurus dengan head boundary. Jadi permukaan air, head, kolam apapun itu, sungai ya. Nah, kalau ini tegak lurus, maka yang sejajar adalah ekuipotensial line-nya. Ya, itu rumus ke-5. Nah, kemudian yang ini rumus yang rule yang ke berikutnya, ini saya buat sendiri ya. Kalau ini tadi saudara ngikuti ini juga susah. Each stream tube itu membawa the same flow. Maksudnya apa itu? Ya. Jadi nomor 6 ini, setiap tube itu membawa air yang sama. Maksudnya apa ini? Nah, ini maksudnya. Jadi kalau saudara tadi membuat punya ini ekuipotensial line, ini adalah apa tadi? Flow line. Maksudnya adalah ini kan arah alirannya dari sini ya, masuk, ada air masuk di dalam satu tube. Ini namanya satu tube ya. Ini itu, nah ini satu tube, ini satu tube. Setiap tube itu kan dibagi nih menjadi ini ada 3 kan. Jadi air yang di sini dan air di sini dan air di sini itu sama ya. Saudara harus tahu, air ini kan pengalir, ini lewat sini. Setelah ini lewat sini, ini mengalir terus kan lewat sini, mengisi ini. Setelah air ini mengisi, dia akan mengisi di sini. Jadi air yang di sini, air yang di sini dan air di sini ini adalah sama. Ya. Jadi nanti kalau saudara disuruh menghitung berapa air yang mengalir ke sini, jangan saudara jumlahkan, oh air ini misalnya volume 1 ditambah volume 2 tambah volume 3, salah. Jadi harus
volume 1 ditambah volume 2 ditambah dibagi 3, jadi rata-rata. Ya itu pemahamannya nantilah. Itu perhitungannya nanti. Tapi intinya yang pertama ini ada saudara pahami, air yang ada di dalam tube ini sama dengan air yang ada di tube ini sama dengan air yang di tube di sini. Nah, sekarang kalau ada lagi tube yang lain, ya, ini tube yang lain lah. Ya. Ini ada tube yang lain. Ya. Ini juga sama, ya. Air yang ada di sini dengan air yang ada di kotak ini dan di kotak ini sama, ya. Jadi bukan berarti ini ditambah ini, tapi karena ini aliran air yang mengalir, Jadi dia mengalir di sini, setelah itu masuk ke daerah ini, kemudian masuk ke daerah ini, ya. Itu pemahaman 6 rule di dalam di dalam FlowNet ini, ya. Itu jadi saudara pahami dulu ini FlowNet teori ini, ya. Nah, ini gambar-gambarnya juga masih saya buatkan tadi sederhana supaya saudara tidak bingung. Kalau nurut gambar ini malah susah, ya. Jadi ini adalah ekuipotensial. Jadi sekali lagi ekuipotensial lainnya itu adalah ini. Ini adalah ekuipotensial lain, ekuipotensial lain, ekuipotensial lain, ekuipotensial lain. Ya, terus flow-nya ke sana. Flow-nya ke sana. Terus nanti ada panahnya. Ini anak arrow ini menunjukkan direction, ya. Ini adalah tadi FlowNet. Jadi saling tegak lurus, ya. Ekuipotensial dan FlowNet itu tegak lurus. Nah, sekarang ini gambar yang saya tidak langsung ke sini tadi, ya. Kalau langsung ke sini nanti juga saudara, ini sebenarnya yang sudah saya jelaskan tadi, dengan cara yang sederhana tadi, gitu, ya. Ini artinya ini rule-nya itu tadi sudah, ya, impermeable boundary, jadi no flow. Ini itu adalah no flow, ya. Itu artinya sama dengan impermeable boundary. Maka apa tadi? Ini flow line-nya sejajar dengan no flow, ya. Terus ekuipotensial lainnya itu tegak lurus dengan no flow. Karena tegak lurus, kenapa tegak lurus? Lah iya, wong ekuipotensial ini dan flow line kan saling tegak lurus. Jadi kalau directionnya sejajar dengan flow line, no flow, maka ekuipotensialnya akan tegak lurus dengan no flow. Ini gambaran yang tadi kan gambar. Nah, ini yang constant head boundary tadi, ya. Saudara masih constant head boundary. Ini yang tadi saya bilang sungai, ya. Ini ada misalnya sungai, laut atau danau. Intinya ini apa? Air, permukaan air, ya. Ada head di sini. Maka tadi sudah disampaikan bahwa ini groundwater flow line, ya, flow line itu akan tegak lurus dengan head boundary. Boundary-nya itu kan ini sebenarnya, itu tuh boundary, ya. Ini boundary, ini adalah boundary-nya, ya. Tadi sudah disampaikan groundwater flow itu akan tegak lurus dengan flow line, tegak lurus dengan head. Maka ekuipotensialnya akan ekuipotensialnya akan
sejajar. Ya, ini dan ini itu kebalikan, ya, vice versa. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ini gambaran ilmiahnya demikian, gitu ya. Nah, kemudian ini memang muka tadi saya tadi juga menggambarkan kalau muka air tanahnya miring, ini muka air tanah ya. Permukaan tanahnya di sini, saudara berdiri di sini. Nah, maka ini head. Ini tuh head equipotential line. Misalnya 100, 99, 98, 97, 90. Itu kan head. Maka flow line-nya ini. Ya, ini apa? Water table boundary. Jadi ini boundary-nya itu yang ini. Dianggap boundary. Ya. Nah, boundary yang miring maka akan seperti itu. Ini rule-nya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kita lihat berikutnya gambarnya. Ini sama tadi ya, sama. Nah, jadi ini kalau saudara nanti baca ini itu malah kurang paham gitu ya. Karena ini bahasa ilmiah, kalau yang saya sampaikan tadi adalah bahasa sederhana. Jadi boundary condition tadi yang disebut sebagai boundary condition ya. No flow itu adalah tadi yang tegak lurus, perpendikular dan sebagainya. Nah, ini menjelaskan itu tadi. Constant head seperti apa, sudah water table boundary seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, nanti asumsinya saya susulkan tadi. Nah, maka dari situ nanti kita dapat melakukan simple flow net analysis gitu ya. Setelah kita paham dari teori-teori dasarnya. Jadi yang penting saudara paham dulu rule-nya, rule di dalam menggambar. Baru nanti saudara akan bisa memahami aplikasinya ya. Jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan secara singkat ini. Ini saya kira tidak mungkin nuntut untuk menjelaskan ini. Ini nanti akan saya sampaikan pada part 2 ya. Bagaimana flow net analysis itu dilakukan. Tapi yang penting saudara adalah yang pertama ini saudara mengetahui rule-nya dulu, penggambarannya. Jadi ada 5 tadi ya, ada 6 atau 7 tadi, 6 ya. Jadi yang pertama saling tegak lurus, kemudian dia sejajar dan tegak lurus dengan head maupun dengan no flow boundary. Kemudian ada water table boundary tadi tambahannya, dan juga pemahaman bahwa setiap tube itu membawa air yang sama. Jadi tube ini membawa air yang sama. Di sini, di sini, di sini, di sini itu sama. Itu adalah flow net, pemahaman dasarnya. Nah, setelah itu mari nanti kita belajar flow net analysis. Jadi flow net analysis itu bisa dilakukan apabila saudara sudah melakukan dengan benar penggambarannya. Kalau saudara menggambarnya ini salah, tidak mengikuti tadi aturan tadi, maka saudara akan salah di dalam perhitungan-perhitungannya. Karena perhitungan itu dasarnya gambar. Gambarnya harus benar dulu, ya. Saya kira itu dulu di part 1 ini. Nanti kita akan melanjutkan di part 2 ya.